Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Topik kali ini saya membuat satu tema, siap menghadapi perubahan. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini selalu ada masanya dan akan mengalami sebuah perubahan. Seperti kehidupan manusia, ada waktu dia dilahirkan sebagai seorang bayi, lalu akan terus meningkat mengalami perubahan menjadi masa anak-anak, masa remaja, lalu masa dewasa, dan akan memasuki fase akhir, masa menjadi tua dan kembali kepada Sang Pencipta. Seperti ada sebuah ulat, dia harus mengalami 4 fase. Yang pertama, ulat akan berubah menjadi telur, lalu berubah menjadi nimfa, dan berubah menjadi larva, dan akhirnya dia memasuki tahap imago, yaitu menjadi hewan dewasa yang memakan waktu 12 hari, maka ulat tersebut akan menjadi kupu-kupu cantik yang indah. Demikian pula sebuah hewan yang namanya kecebong atau berudu. Ya, dalam tempo relatif 2 hari dia akan memiliki insang, dan setelah 8 minggu dia akan tumbuh kaki dan menjadi katak dewasa yang sempurna. Dalam hidup harus siap menghadapi perubahan seperti yang terjadi saat ini, mengalami percepatan yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan mati tergilas oleh zaman tersebut. Contoh, saya ingat waktu dulu, ya, kalau kita berdagang, kita bawa barang berat-berat lalu door to door, nawarin dari pintu ke pintu. Tapi sekarang sangat mudah sekali, bahkan cakupannya lebih luas dengan berdagang secara online. Saya ingat dulu waktu kita mau nulis surat, mau kita kirim surat, kita memakan waktu berhari-hari. Apakah surat ini surat biasa atau kirim telegram atau kirim kilat khusus dan lain sebagainya, memakan waktu berhari-hari. Tapi sekarang dunia ada di ujung jari, hanya dalam tempo hitungan detik pesan kita bisa sampai, bisa lewat WA atau bisa lewat sarana yang lainnya. Lalu kalau kita mau kirim dokumen, ya itu prosesnya luar biasa. Kalau kita mau ambil uang itu di kantor pos perlu yang namanya C7, tapi sekarang gampang, lewat ATM, lewat mobile banking, lewat internet bisa dilakukan. Ya, kalau dulu kita ingin mengetahui satu berita, kita lewat koran atau lewat majalah. Sekarang kita bisa bawa berita itu kemana-mana hanya lewat satu benda yang bernama gadget. Ya, kita bisa cari, kita bisa searching, ilmu bisa kita dapatkan. Kalau dulu kita mau foto, kita mau lihat jam, kita mau lihat kalender, kita mau lihat peta, kita mau lihat resep masakan, itu hanya dengan berbagai macam alat. Kalau peta kita harus punya atlas, ya. Kalau foto harus kita punya Kodak. Sekarang bisa hanya dengan satu alat yang namanya HP, kita bisa lihat foto, kita bisa lihat jam, kita bisa lihat kalender, kita bisa lihat peta, kita bisa lihat resep masakan, kita bisa belajar segala macam ilmu pengetahuan hanya dengan satu benda yang kecil. Ya, jadi mau nggak mau, orang yang zaman baby boomer, orang yang zaman silent pun harus belajar ikut mengikuti perkembangan zaman supaya bisa mengimbangi keluarganya, bisa mengimbangi anaknya, bisa mengimbangi suaminya, bahkan bisa mengimbangi kecerdasan dunia yang sedang berlangsung saat ini. Nah, ada dampak perubahan yang terjadi ketika percepatan zaman ini yang terjadi. Ya, dampak perubahan yang terjadi, yang pertama, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Contoh, waktu saya tinggal di Permata Garden di Bekasi, ada tetangga yang bertahun-tahun, udah puluhan tahun dia dagang. Lalu 2 swalayan masuk ke perumahan.
Yang satu namanya AM, yang satu namanya IM. Bangkrut usahanya karena rame-rame orang pergi ke AM dan ke IM. Apalagi dengan iming-iming pertama buka diskon 50%. Akhirnya bangkrut. Ya, karena beliau nggak ngerti yang namanya teknologi, nggak mengerti yang namanya ilmu dagang, nggak ngerti yang namanya ilmu pemasaran. Jadi ada dampak orang dirugikan dan ada dampak orang diuntungkan. Yang kedua, ya, orang yang diuntungkan, misalnya orang kena PHK, lalu ada yang namanya ojek online. Akhirnya yang kena PHK rame-rame bisa narik ojek online. Jadi ada satu sisi ada yang diuntungkan, satu sisi ada yang dirugikan. Yang kedua, kondisi menjadi baik. Ya, kondisi. Jadi yang perubahan, dampak perubahan yang pertama ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang kedua, kondisi menjadi lebih baik atau kondisi menjadi lebih buruk. Contoh, di era pandemi ini ya, orang yang dagang obat-obatan, yang dagang suplemen itu untung besar. Karena apa? Kondisi ya, memang manusia butuh suplemen, memang manusia butuh vitamin. Akhirnya apa? Orang-orang yang berjualan vitamin, orang apotik, dia akan untung. Lalu apalagi? Botol, toko botol. Dulu botol dikiloin karena gak laku-laku. Tapi dengan pandemi orang banyak bikin hand sanitizer, orang banyak bikin desinfektan. Akhirnya toko botol laku keras, bahkan ngantri. Harga botol yang tadinya 1.000 bisa sampai 15.000 per botol. Ya, jadi ketika ada perubahan itu ada yang menangis, ada yang tertawa. Ya, lalu susu belum lama ini heboh sampai di masuk berita ya. Begitu dikeluarin langsung orang rebutan. Ambil, ada yang 1 dus begini. Susu itu laku keras, booming banget. Tapi orang yang jual, kasihan orang yang jual baju, yang jual tas, yang apa, dia menangis. Karena apa? Mall tutup ya, sehingga barang-barang yang di mall pada jamuran. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang lalu bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus mengikuti perubahan zaman yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi zaman boleh berubah, kita pun boleh berubah, tapi harus sesuai dengan norma-norma ketuhanan. Yang kedua, terus belajar memperkaya diri dengan pengetahuan. Yang namanya orang belajar sampai tua, sampai dalam liang kubur. Lalu yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Matius 6 ayat 33 dan 34, demikian cari dahulu kerajaan Allah, kebenaran, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi inti dari kesimpulan ini, ketika zaman berubah, kita harus mengikuti perubahan zaman dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita libatkan dalam Tuhan, sesulit apapun yang sedang kita hadapi bersama Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Tuhan, dunia sedang mengalami percepatan, iklim mengalami percepatan, sehingga iklim pun tidak stabil. Banyak bencana di mana-mana, banyak banjir, longsor di mana-mana, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami libatkan Tuhan di atas segala-galanya, kami percaya Tuhan berikan kekuatan untuk kami dapat menghadapi perubahan yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi perubahan terjadi di seluruh dunia, percepatan karena COVID dan sebagainya. Dan kami percaya segala sesuatu atas izin Tuhan, dan segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kami setiap orang yang mengasihinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.